Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Aidia Musfida. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 Program Studi Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan di Universitas Pamulang. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 14 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan video praktik pembelajaran uji kinerja di unit kerja saya di SMP Negeri 21 Kota Tangerang Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran pada kelas 8 materi PPKN pada materi fungsi dan kedudukan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Semoga tayangan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, sehat ya. Apakah sudah sarapan? Sudah, iya. Baik anak-anak, pada hari ini sebelum kita mulai belajar, kita akan mulai diawali kegiatan pembelajaran kita dengan pembacaan doa. Ibu minta bantuan ketua kelas, silakan Rasya untuk memimpin doanya, maju ke depan. Siap. Untuk belajar, tetap menurut kepercayaan masing-masing. Belajar masih mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Rasya yang sudah memimpin doa pada hari ini. Oke, sebelum mulai belajar, Ibu mau ambil absen dulu nih. Mau ngecek kehadiran kalian ya pada pagi hari ini. Adakah temannya yang tidak masuk? Masuk semua ya? Alhamdulillah masuk semua. Iya, oke, semangat belajarnya ya. Nah, anak, sebelum kita Ibu arahkan kalian untuk menyiapkan buku paket sama buku tulisnya dan alat tulis, coba dicek dulu di bawah meja kalian. Coba kebersihan kelas ya, coba dicek dulu. Apakah ada sampah? Coba dicek dulu. Sudah bebas ya, sudah tidak ada sampah ya di bawah meja dan kursinya. Pastikan kalian juga rapi bajunya ya, jilbabnya. Oke, sudah rapi semua ya? Baik. Selanjutnya, anak-anak, hari ini kita akan belajar PPKN. Nah, tentunya supaya lebih semangat, coba siapkan buku paketnya. Ayo, buku paket PPKN-nya sudah disiapkan, buku tulis, alat tulis ya. Nah, pembahasan kita nanti dibuka di halaman 25 ya. Kita masuk materi bab 2. Paham ya? Oke. Anak-anak, belakangan hari ini kan peralihan dari panas, hujan, kita sudah masuki masa pancaroba. Ya, Ibu pesan kalian tetap menjaga kesehatan. Setuju ya? Paham? Iya, baik. Oke anak-anak, supaya lebih semangat ini belajarnya, ayo kita akan sama-sama melakukan, Ibu akan berikan ice breaking dulu ya. Yel-yel tepuk PPK ya. Hitungan 3 kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, terima kasih.
selanjutnya. Oh iya, sebelumnya minggu lalu kan kita sudah belajar bab 1 ya, mengenai materi Pancasila, kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, Ibu punya yel-yelnya nih, yel-yel tepuk Pancasila. Ada yang masih ingat tepuk Pancasila seperti apa? Ayo kita sama-sama biar semuanya semangat ya. Ibu hitung dari hitungan mundur ya. 3, 2, 1. Tepuk Pancasila. 1, 1. Bintang. 2, 2. Rantai emas. 3, 3. Pohon beringin. 4, 4. Kepala banteng. 5, 5. Padi dan kapas. Oke, terima kasih. Oke, kayaknya semuanya semangat ya. Oke. Nah, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme di dalam diri kita, supaya terpatri dalam diri kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ibu minta satu teman kalian yang bersedia menjadi instrukturnya atau dirijennya. Silakan, Laura. Teman-teman harap berdiri. Indonesia tanah airku. Oke, silakan kembali duduk. Terima kasih Laura. Baik, selanjutnya oke, Ibu mengajak kalian mengingat materi minggu lalu, terutama materi di bab pertama ya, mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila, tepatnya di pembahasan perilaku sesuai dengan nilai Pancasila. Ibu akan memberikan kuis nih kepada kalian ya, untuk memasangkan gambar simbol dengan sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Ayo, siapa nih? Ya, Ibu akan beri kuis yang bisa menjawab. Silahkan maju ke depan. Oke, yang nomor 1 siapa? Siapa? Ayo Azmi, silahkan. Silahkan dipasang Azmi. Mencocokkan gambar sila yang ada di dalam Pancasila beserta gambar perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Silahkan Azmi. Ya, gambar silanya dengan gambar perilaku yang mencerminkan sila Pancasila. Ini kita mengingat kembali ya materi terakhir di bab 1. Oke, silakan Azmi. Menurut Azmi, ke depan teman-temannya, menurut Azmi bagaimana yang dideskripsikan dari gambar perilaku yang mencerminkan sila Pancasila? Silakan. Silakan. Ya, menurut Azmi bagaimana? Dari gambar ini kita bisa mengetahui kalau sila pertama menjelaskan tentang ketuhanan. Ya. Dari sila ketuhanan ini kita dapat belajar untuk toleransi antar umat beragama yang lain. Sudah? Oke, beri tepuk tangan untuk Azmi yang sudah memberikan deskripsi. Ya, silakan duduk. Ya, selanjutnya ayo siapa yang kedua? Ya, Rasya, silakan. Rasya, silakan dipasangkan simbol beserta gambar perilaku yang mencerminkan sila Pancasila. Iya. Ayo nanti siapa ini yang ketiga? Siap-siap ya. Ya, silakan Rasya. Menurut Rasya apa? Dari gambar tersebut adalah seorang lelaki yang menolong perempuan yang sudah terjatuh dari sepedanya. Oke, terima kasih Rasya yang sudah memasang, betul ya. Oke, materi minggu lalu nih, pertemuan minggu lalu kita kan sudah masuk bab 2 nih, mengenai kedudukan dan fungsi dari Undang-Undang Dasar 1945. Tapi Ibu mau mereview ya materi pembahasan kita minggu lalu nih. Siapa yang masih ingat materi minggu lalu kita membahas tentang definisi atau makna dari Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ayo, siapa yang tahu apa itu Undang-Undang Dasar? Oke, Aulia. Suatu aturan atau hukum dasar disebut juga dengan konstitusi. Wow, betul sekali. Bertepuk tangan untuk Aulia. Ya, betul ya. Jadi, kata Aulia, ya, Undang-Undang Dasar itu adalah suatu hukum atau
aturan peraturan atau aturan dasar yang bersifat tertulis. Oke. Apa namanya suatu aturan dasar yang tidak tertulis tetapi dalam praktik penyelenggaraan negara itu ada? Apa? Disebut? Oke, betul, Dian. Tepuk tangan untuk Dian ya. Namanya konvensi ya, konvensi. Seperti apa contohnya? Nih, seperti pidato kepresidenan sebelum hari HUT RI kemerdekaan ya. Seperti itu contohnya konvensi. Ya, peraturan itu tidak tertulis tapi peraturan itu ada di dalam tata penyelenggaraan suatu negara ya. Selanjutnya mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar, siapa yang tahu ada berapa alinea yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar? Ada berapa? Oke, betul sekali, ada 4 alinea. Selanjutnya ya. Nah, coba kalian perhatikan gambar di depan tayangan berikut ini ya. Bagaimana nih tanggapan kalian atau tanggapanmu terhadap gambar yang ada di depan? Lampu tersebut adalah Iya. lampu yang melanggar peraturan perundang-undangan. Oke, kegiatan itu sedang apa aktivitas? Membuang sampah ke sungai. Oke, berarti suatu bentuk pelanggaran terhadap peraturan. Ya, beri tepuk tangan untuk Ferdi. Ya. Nah, oke anak-anak, baik, kita masuk ke pembahasan. Dari gambar yang tadi disajikan itu kan suatu bentuk gambar perilaku atau bentuk sikap yang tidak sesuai ya dengan peraturan. Nah, kita lihat nih bagaimana ini kedudukan dan fungsi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional ya. Apa saja nih tujuan pembelajaran pada hari ini? Di sini Ibu sampaikan di sini untuk nilai spiritualnya menghargai 1.2.1 itu menghargai makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara adil sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. Ya, jadi itu ada nilai spiritualnya yang harus Ibu nilai kepada kalian. Yang kedua ada nih nilai sosialnya, yaitu mendukung makna, kedudukan, fungsi dan makna konstitusi negara serta peraturan perundangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, nah ini nih pokok pembahasan kita untuk nilai kognitifnya dari aspek pengetahuan, yaitu kalian diharapkan ya mampu atau dapat menjelaskan fungsi dan kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional. Nah, dengan baik dan benar. Ya, paham ya? Oke, itu pembahasan kita. Itu yang akan kita pelajari bersama pada hari ini, ya. Nah, selanjutnya yang pertama, poin pertama nih, kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kedudukan Undang-Undang Dasar ini sebagai apa? Ya, kalau kita perhatikan semua produk hukum di Indonesia. Nah, seperti apa saja? Ada undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, peraturan presiden. Itu harus dilandasi atau bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, artinya semua peraturan, semua undang-undang itu harus bersumber kepada Undang-Undang Dasar 1945. Paham sampai di sini? Paham. 32 tahun 2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sekarang
Coba kalian simak ya video tayangan berikut ini. 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan sampah. Koresponden lingkungan Silvano Hajid mengajak kita untuk melihat apa yang terjadi dengan laut Indonesia selama setahun terakhir. Sampah plastik mengapung di pantai Tanjung Karang, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Ikan seperti melihatnya sebagai makanan. Dahulu pantai ini bagai surga. Oke, dari tayangan video yang sama-sama kita simak barusan, ya, siapa yang bisa mendeskripsikan ya apa yang disampaikan dalam tayangan video yang berjudul Laut Indonesia Surga Sampah Plastik? Siapa yang bisa? Yang dalam video tersebut apa isinya? Bahwa di dalam laut itu banyak sampah plastik kiriman dari hulu sungai ya. Itu akibat orang atau warga yang tidak membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu ya. Jadi mengganggu apa? Ekosistem atau biota yang ada di dalam laut. Oke, selanjutnya Ibu akan mengelompokkan kalian ya, bergabung untuk siap bergabung dengan anggota kelompoknya. Baik anak-anak, setelah kalian menyaksikan tayangan video tadi, Ibu mengarahkan kalian nih untuk berkelompok atau bergabung dengan anggota kelompoknya masing-masing. Ya, apakah sudah? Sudah bentuk kelompok ya? Sudah bentuk kelompok. Oke, dari sana kelompok 1 sudah lengkap, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 terakhir dan kelompok 5 ya. Nah, anak-anak, Ibu sampaikan juga nih, pada pembelajaran hari ini kita Ibu juga menerapkan suatu model pembelajaran namanya problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama tadi orientasi pada masalah seperti tayangan video tadi ya yang akan kalian diskusikan. Nanti ada mengorganisasi siswa, membimbing, mengembangkan nanti diskusi kalian sampai nanti kalian presentasi ya, menganalisis dan evaluasi saat kalian presentasi. Paham ya? Selanjutnya, oke, untuk kelompok 1 sudah ya? Kelompok 2 lengkap? Kelompok 3, ayo coba kelompok 3 lengkap? Kelompok 4 lengkap? Kelompok 5 lengkap? Oke, sekarang Ibu tampilkan dulu, ini ada lembar kerja peserta didik atau LKPD yang akan kalian kerjakan ya. Nah, nanti ada artikel di dalam LKPD tersebut ya. Silakan kalian pahami isi di dalam artikel dan dari tayangan video tersebut. Intinya sama, isinya sama mengenai Laut Indonesia Surga Sampah Plastik ya. Untuk kalian identifikasi atau analisis masalah apa yang terjadi di dalam masalah dalam tayangan video atau artikel Laut Indonesia Surga Sampah Plastik. Apa saja faktor penyebabnya dan apa dampak negatifnya serta bagaimana solusinya ya, solusi penyelesaian dari sampah plastik. Nah, ini petunjuk kerjanya ya. Kalian sudah berkelompok. Nanti silakan nanti dibaca di petunjuk LKPD-nya ya. Nanti kalian berdiskusi. Saat diskusi tetap dikerjakan di LKPD-nya soal dan ada saat presentasi kalian menggunakan aplikasi Canva. Jadi siapkan PowerPoint menggunakan aplikasi Canva ya untuk bahan tayang presentasi di depan. Paham? Paham ya? Yang kalian nanti kaji, yang kalian nanti diskusikan yaitu mengenai apa saja faktor penyebab dari masalah
Laut Indonesia surga sampah plastik, dampak negatifnya dan solusinya ya, atau upaya penyelesaiannya. Ini nanti ada kelompok, nama kelompok jangan lupa diisi ya, tetap diisi. Nanti ini ada soal dan jawabannya di LKPD-nya. Paham ya? Nanti tetap ditulis. Nah, Ibu sampaikan juga nih mengenai penilaian. Ibu akan mengobservasi dari penilaian sikap spiritual pada saat kita tadi berdoa sebelum dan terakhir nanti setelah belajar. Yang kedua mengenai sikap sosial. Ibu akan nilai nih kedisiplinan kalian, kepedulian, tanggung jawab, dan kerjasama saat diskusi. Kemudian, nah ini lembar penilaian psikomotoriknya mengenai diskusi kelompok. Apa saja yang akan Ibu amati, yang harus kalian ketahui ya. Pertama, keaktifan dari kelompok, diskusi kelompok. Yang kedua, keterampilan dalam menemukan solusi. Terampil enggak? Tidak kalian menemukan solusi-solusi yang terbaik dari masalah tadi ya. Yang ketiga, keterampilan kalian dalam mengomunikasikan nanti hasil diskusi kalian ya pada saat sesi presentasi. Oke, sekarang Ibu akan bagikan LKPD-nya. Silahkan kalian berdiskusi ya. Yang sudah dapat LKPD langsung dibuat nama anggota kelompoknya, ditulis ya. Ya. Silakan Ibu beri waktu sekitar 10 menit ya. Dan Ibu akan menilai pada saat kalian mengerjakan proses diskusi atau mengidentifikasi dan menganalisis ya. Silakan untuk bagi tugas, nanti ada yang mencatat jawabannya di LKPD dan menyiapkan poin-poin untuk di HP-nya. Untuk template dipakai aplikasi Canva ya. Silakan tulis dulu nama anggota, dari kelompok berapa, baca artikelnya. Kemudian silakan kalian gunakan sumber referensi yang ada, boleh kalian cari informasinya dari internet. Ya, silakan ada yang membuat desain PowerPoint-nya menggunakan aplikasi Canva. Oke, silakan. Nanti jangan lupa untuk identifikasi masalahnya seperti apa, faktor penyebabnya ya, solusinya ya, silahkan. Ya, baik. Kelompok 1 ya. Oke, dari untuk kelompok 2 udah sampai di mana? Untuk solusinya jangan lupa ya. Oke. Kelompok 3 ini ya. Kelompok 3 silakan. Ya. Selanjutnya. Ya. Ini kelompok 4 ya, coba kelompok 4. Oke, udah sampai di mana? Ya, siap. Ada kesulitan? Paham ya? Paham semua. Oke, selanjutnya kelompok 5. Ibu mau lihat kelompok 5. Kelompok 5 sudah sampai di mana? Untuk mengidentifikasi masalahnya bisa kan? Oke, nanti sampai terakhir undang-undang yang dilanggar itu undang-undang nomor berapa dicantumkan ya sama pasalnya. Ya. Ya, karena waktunya sudah selesai ya untuk sesi kalian berdiskusi. Ibu juga sudah menilai pada saat kalian berdiskusi dengan anggota temannya masing-masing, sudah Ibu cek juga
juga jawaban kalian. Sekarang kita waktunya karena waktu sudah habis, kita masuk ke sesi presentasi ya. Silakan tuh kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kita tentang membuat diskusi tentang Laut Indonesia Surga Sampah Plastik. Ya. Sudah. Oke, silakan dimulai. Ya. Langsung permasalahan. Permasalahannya yaitu Laut Indonesia Surga Sampah Plastik. Oke, luar biasa. Oke, luar biasa ya semangat dari kelompok 1. Sekarang kelompok selanjutnya, kelompok 2. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang Laut Indonesia Surga Sampah Plastik. Nama saya Yasaid Al-Haiki. Nama saya Ulia Kusumayu. Nama saya Nanda Naurayu. Sebelum kami menyampaikan presentasi ini, kami akan menyampaikan yel-yel. Apa itu yel-yelnya? Ayo, kita dengarkan. Mana di mana anak keren. Anak-anak keren ada di kelompok 2. Mana di mana kelompok keren. Kelompok paling keren tentunya kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 2. Yang paling keren pastinya Kelompok 2. kelompok 2. Yes. Yeay, tepuk tangan kelompok 2. Luar biasa ya, ini dia yel-yelnya. Oke, silakan. Mengapa masalah kasus tersebut terjadi? Karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga kelestarian laut. Ada yang mau bertanya? Perkenalkan, nama saya Dianiza Smarinda. Saya pengen menanya bagaimana solusi memecahkan masalah atau kasus tersebut. Bagaimana solusi untuk memecahkan masalah atau kasus tersebut? Oh ya, bagaimana upaya atau solusi? Ya, solusi dari penyelesaian masalah tersebut. Dengan menerapkan program pemerintah 3R, yaitu Reduce, Reuse, dan Recycle. Selanjutnya ada lagi? Sudah. Dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar patuh dan tertib membuang sampah pada tempatnya. Cukup sekian dari kami kelompok 2. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, tadi sudah kita saksikan bersama-sama penampilan dari teman-teman yang sudah menyajikan hasil diskusinya ya, dari kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Nah, sebelum Ibu umumkan siapa nih kelompok penyaji presentasi yang terbaik, mari sama-sama kita simpulkan ya, untuk beri penguatan nih supaya apa saja hasil dari presentasi yang sudah kita laksanakan ya. Yang pertama ya, kita simpulkan undang-undang nomor berapa yang dilanggar dari kasus atau masalah Laut Indonesia Surga Sampah Plastik. Masih ingat undang-undang nomor berapa? Undang-undang RI nomor 32 tahun 2009. Ya, Undang-Undang nomor 32 tahun 2009, tepatnya di dalam pasal 1 ayat 14 tentang pencemaran lingkungan. Selanjutnya, apa saja nih dampak negatif dari masalah Laut Indonesia Surga Sampah Plastik? Siapa yang bisa? Sama-sama. Apa dampak negatifnya? Dampak negatifnya apa? Mencemari dan mengganggu ekosistem dan biota laut. Ya, mencemari. Mengganggu ekosistem. Kemudian apa lagi? Mencemari lingkungan. Apa? Mengurangi keindahan pemandangan laut. Mengurangi Keindahan pemandangan laut. Iya, mengurangi pemandangan di laut. Oke, selanjutnya
Ibu akan umumkan siapa nih yang menjadi kelompok terbaik. Presentasinya Ibu akan berikan suatu hadiah nih untuk kalian. Siapa ya? Oke, untuk kelompok presentasi terbaik jatuh kepada kelompok 2. Silakan. Kelompok 2. Kelompok 2 silakan ambil satu-satu ya. Nih kelompok terbaik ya. Kelompok 1 terbaik juga ya. Karena dari tadi penyajiannya semangat dan kompak. Oke. Tenang, nanti semua kedapetan ya. Selanjutnya, untuk menguji pemahaman kalian nih, siapkan HP-nya ya untuk menguji pemahaman kalian terhadap materi kita, pembelajaran kita hari ini. Ya, untuk menguji pemahaman kalian, Ibu akan berikan soal kuis berupa kuisis. Ya, silakan sudah masuk semuanya. Baik, kita mulai ya. Ya, silakan kalian kerjakan. Bisa. Ayo saling kejar-kejaran ya. Saling kejar-kejaran nih untuk skornya nih. Nafisa, Azmi, Ansel, Dian sudah bisa masuk ya nih. Oke. Siapa nih yang peringkat 1? Oke, kita beri tepuk tangan untuk semuanya. Yang mendapat peringkat 1 adalah Nafisa ya. Iya, untuk peringkat kedua dari kecepatan mengerjakan kuisis jatuh kepada Dian ya. Tadi Dianiza ya. Oke, lanjut. Azmi ya yang untuk peringkat kedua Azmi dan kelompok untuk peringkat ketiga Dianiza. Iya, baik. Ya, kalian tadi sudah mengerjakan soal kuisis ya. Dan berpacu dengan waktu untuk saling cepat, adu kecepatan dan ketepatan mengerjakan soalnya. Sekarang sebelum kita akhiri pembelajaran, kita masuk ke tahap kesimpulan secara keseluruhan dari pembelajaran kita pada hari ini ya. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Dalam kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, siapa nih yang bisa menyimpulkan apa saja yang bisa kita ambil, apa saja garis-garis besar pembelajaran kita pada hari ini? Silakan, siapa yang bisa? Oke, Rasya. Kedudukan Undang-Undang Dasar sebagai hukum tinggi. Sebagai sumber hukum? Sumber hukum tertinggi yang dilansir sama pemerintah dan presiden. Kemudian lagi. Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah hukum dasar, alat kontrol, pengatur, alat penentu, dan dari kasus laut Indonesia surga sampah plastik. Sebagai warga Indonesia yang baik, kita harus menjaga ekosistem dan biota-biota laut. Iya. Biota-biota yang ada di laut, dengan tidak membuang sampah di sungai secara sembarangan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Rasya. Ya, itu tadi ya kesimpulan dari pembahasan kita pada hari ini sama pembahasan diskusi ya. Artinya kita sebagai masyarakat Indonesia harus apa? Harus meningkatkan kesadaran dan taat pada hukum. Kemudian di dalam kedudukan dan fungsi dari Undang-Undang Dasar, bahwa Undang-Undang Dasar itu sebagai sumber hukum tertinggi ya, sebagai sumber hukum tertinggi yang ada di dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Oke. Kemudian siapa yang masih ingat pembuka Undang-Undang Dasar itu ada berapa alinea ya? 4 alinea. Sekarang Ibu tanya nih, untuk tata urutan peraturan perundang-undangan, ya, tata urutan peraturan perundang-undangan, hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, urutan yang pertama apa? Undang Dasar 1945. Yang kedua, ya, atau disingkat TAP MPR. Yang ketiga,
undang-undang atau peraturan pemerintahan pengganti undang-undang. Ya, undang-undang atau perpu. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, keputusan presiden. Keenam, Peraturan daerah provinsi. peraturan daerah tingkat provinsi. Dan yang terakhir, yang ketujuh, Peraturan kabupaten atau kota. ya, peraturan daerah kabupaten atau kota. Akhirnya baik, luar biasa sekali ya kalian bisa mengingat ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini tercapai, yaitu mengenai kalian mampu menjelaskan fungsi dan kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Apa manfaatnya kita belajar Undang-Undang Dasar? Manfaatnya supaya kita apa? Mengetahui kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar, kemudian taat pada aturan-aturan, kemudian meningkatkan kesadaran kita pada aturan tersebut. Alhamdulillah ya, kita sampai di ujung pembelajaran, di akhir pembelajaran. Artinya pembelajaran kita pada hari ini semoga mendapat kebermanfaatan untuk kita semua sebagai pengingat kepada diri kita semua agar kita harus tunduk dan patuh dan menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, oke. Untuk refleksi nih, Ibu ajak kalian untuk merefleksi. Menurut kalian, untuk materi minggu depan jangan lupa nih kalian pelajari buku paketnya, pembahasan mengenai sifat dan ciri-ciri serta arti penting peraturan perundang-undangan. Untuk refleksi pada hari ini, pembelajaran hari ini, apakah ada materi yang sulit dari materi hari ini? Tidak ada ya, semua bisa ya. Kemudian apa yang telah kalian pelajari hari ini? Tentang apa saja? Belajar tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar. Kemudian tata urutan peraturan perundang-undangan. Biar kalian lebih semangat, coba ikutin gerakan Ibu ya. Untuk tepuk semangat atau tepuk sukses ya. Siapa yang menjadi orang sukses? Oke, semua menjadi orang sukses. Oke, 1, 2, 3. Tepuk sukses. Di mulutku ada doa, di hatiku ada cinta, di tanganku ada karya. Sukses, sukses, sukses. Yes. Oke, terima kasih semuanya. Ya, biar kalian lebih semangat. Ya, baik. Sampailah kita pada akhir pembelajaran. Sebelum kita menutup pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa setelah belajar. Ibu minta Yahya, silakan Yahya untuk memimpin doa setelah belajar. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yahya sudah memimpin doa terakhir, doa penutup dalam pembelajaran hari ini. Ya, Ibu minta maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Pembelajaran hari ini kita bertemu lagi di minggu depan dalam keadaan semuanya dalam keadaan sehat. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan Ibu akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam